Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini masih melanjutkan untuk pembahasan terkait dengan soal aljabar linear dan matriks gitu ya. Ini soal yang ketiga. Untuk soal yang pertama dan kedua sudah ada di video sebelumnya. Oke, saya langsung saja untuk soal nomor 3. Diketahui fx sama dengan E adalah suatu bentuk matriks yang dibentuk dari SPL gitu ya, dimana F-nya itu adalah suatu matriks koefisien dari SPL, kemudian X-nya adalah matriks variabel, kemudian E-nya adalah matriks konstanta gitu ya, dengan komponen dari matriks konstanta itu adalah E11 itunya 2, kemudian E21 1, dan E31 adalah 2. Pertanyaannya adalah kita disuruh membuat suatu matriks F, di mana matriks F itu adalah sama dengan gitu ya. Ini maksudnya adalah sama dengan matriks B pada soal nomor 2B gitu ya. Pada soal nomor 2B pada video sebelumnya. Nah, jadi langsung saja solusinya gitu ya. Tadi diketahui ada suatu bentuk matriks yang diperoleh dari bentuk SPL, Fx sama dengan E. F-nya adalah matriks koefisien, X-nya matriks variabel, dan E-nya itu adalah matriks konstanta gitu ya. Yang ditanyakan adalah matriks F, di mana F itu adalah suatu matriks koefisien. Nilai dari matriks F ini adalah sama dengan dari matriks B pada soal nomor 2B pada video sebelumnya gitu ya. Nah, pada video sebelumnya kita sudah dapatkan vektor B itu adalah seperti ini komponennya ya, sehingga karena yang ditanyakan vektor B itu adalah namanya adalah F, sehingga F itu sama dengan vektor B ya, maksud saya matriks B gitu ya, sehingga bisa saya tuliskan F itu adalah matriks koefisiennya sama dengan matriks B dengan komponennya adalah 2, 2, 1, 2, 3, 1, dan 1, 2, 2. Ini kita peroleh dari video sebelumnya. Itu ya, itu untuk matriks F-nya. Selanjutnya, untuk yang selanjutnya, kita disuruh mencari matriks X dengan menggunakan Cramer rules gitu ya, aturan Cramer. Nah, tadi kan diketahui Fx sama dengan E gitu ya dari SPL yang kita miliki, di mana matriks F itu sudah kita peroleh pada soal 3A di atas gitu ya. Ini ya matriks koefisiennya. Kemudian di sini untuk variabel X-nya di sini, matriks X ini itu terdiri dari X1, X2 sama X3. E diketahui di soal itu adalah 2, 1, 2 gitu ya. Ini sebagai E11, ini E baris yang kedua, kolom pertama gitu ya, E21, kemudian E31 gitu ya. E11 itu adalah 2, E21 1, E31 adalah 2. Ini yang kita dapatkan dari soal ya. Yang ditanyakan adalah variabel X1, X2, sama X3 itu nilainya berapa dengan menggunakan aturan Cramer. Berarti ini sama saja kita mencari solusi dari SPL gitu ya. Solusi dari SPL. Nah, untuk menjawab dengan menggunakan aturan Cramer, saya ambil dari bukunya Howard Anton dan juga Chris Rorers gitu ya. Nah, di sini bukunya dengan judul Elementary Linear Algebra edisi ke-9 gitu ya. Untuk aturan Cramer ini, untuk mendapatkan variabel X1, X2, dan sampai seterusnya itu diperoleh dari determinan A1 dibagi determinan dengan A jika matriksnya itu adalah A. Nah, saya langsung saja karena di sini matriksnya itu adalah matriks F. Saya tuliskan dulu matriks F-nya ini ya, sudah saya dapatkan tadi di atas gitu. Kemudian E-nya ini. Nah, untuk mendapatkan matriks F1 itu adalah kita mengganti dari matriks F di kolom pertama dengan ini, matriks E-nya. Sehingga F1 2, 2, 1 itu akan menjadi 2, 1, 2. Untuk yang ini
kolom kedua sama kolom ketiga tetap sama dari matriks F, gitu ya. Ini adalah F1. Untuk F2 berarti kita mengganti kolom yang kedua dari matriks F dengan matriks E. Untuk kolom pertama dan juga kolom ketiga itu tetap 2, 2, 1, 1, 1, 2. Cuman ini yang diganti. Begitu juga dengan yang F3. Gitu ya. Untuk F3 itu ya, berarti yang diganti itu adalah yang di sini. Nah, selanjutnya adalah yang dicari determinan gitu ya. Determinan dari F1. Untuk mencari determinan F1, ini tadi matriks dari F1 gitu ya. Saya gunakan aturan untuk mencari determinan gitu ya. Sehingga saya tuliskan dulu di sini 212 itu dari yang ini. Kemudian 232 yang ada di sini gitu ya. Ini hanya untuk membantu saja untuk mencari determinan. Nah, untuk mencari determinannya adalah yang pertama kita kalikan dulu 2 kali ini ya, yang di sini 2 kali 3 kali 2 nanti ditambahkan dengan yang ini. Berarti 2 kali 1 kali 2 ditambahkan lagi dengan yang ini. Nah, 1 kali 1 kali 2. Selanjutnya dikurangi dengan yang ini arahnya ya. 2 kali 3 kali 1 atau 1 kali 3 kali 2 gitu ya. Kemudian dikurangi dengan ini 2 kali 1 kali 2 dan yang terakhir adalah ini 2 kali 1 kali 2. Berarti itu ya caranya. Sehingga setelah dihitung ketemunya determinan dari F1 itu adalah 4. Begitu juga untuk yang F2, clue-nya juga sama. Yang pertama kita sebagai bantuannya kita tambahkan ini ya di setelah matriksnya gitu ya. Berarti 2, 2, 1, 2, 1, 2. Langkahnya pun sama, yaitu ini ya 2 kali 1 kali 2, kemudian 2 kali 1 kali 1, 1 kali 2 kali 2 itu ya. Ini berarti dijumlahkan semua baru kemudian dikurangi dengan yang arah ke sini. Nah, ini dikurangi yang di sini. Hasilnya min 3, begitu juga dengan yang F3. F3 caranya sama dan diperoleh hasilnya 12. Kita sudah dapatkan determinan F1, F2, F3. Selanjutnya, cari determinan dari F. Determinan dari F, cara mencari determinannya pun sama dan diperoleh hasilnya adalah 3. Sehingga kita dapatkan X1 dengan menggunakan aturan Cramer itu adalah determinan dari F1 dibagi determinan dengan F. F1 determinannya adalah 4, kemudian F-nya determinannya adalah 3. Sehingga hasilnya X1 adalah 4/3. Untuk X2 itu determinan dari F2 dibagi dengan determinan dari F. Dan ini hasilnya. Dan untuk yang X3 itu adalah determinan dari F3 dibagi dengan determinan dengan F. Hasilnya adalah 12/3. Sehingga kita bisa dapatkan matriks X-nya gitu ya, yang berisi X1, X2, X3 adalah 4/3, min 3/3, 12/3. Sudah selesai. Oke ya, demikian pembahasan soal untuk yang nomor 3 secara manual ya. Terima kasih. Jika ada kesalahan mohon koreksiannya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.